Oke, Assalamualaikum Pak Basar. Izin saya ada beberapa hal yang perlu ditanya ke Bapak kaitan dengan masalah pandemi, Pak. Ya, pendidikan walaupun di masa pandemi itu tidak bisa kita turunkan atau minimal lah tidak terjadi penurunan mutu pendidikan. Ya, betul. Izin Pak, selaku pengawas satuan pendidikan Bapak untuk jenjang SMP, kira-kira dalam pelaksanaan tupoksi pengawas di masa pandemi, apalagi di Indonesia sejak awal Maret 2020 itu sudah mengalami pandemi. Silakan Bapak, persoalan-persoalannya. Baik, terima kasih. Jadi memang sangat signifikan berpengaruh masa-masa seperti ini untuk pelaksanaan terutama yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Siap. Adanya statement untuk tidak adanya pertemuan apalagi siswa dengan guru dan sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi salah satu yang membuat munculnya istilah learning loss itu salah satunya dari situ. Paling tidak ketika sekolah mengantisipasi dengan berbagai moda PJJ dengan berbagai aplikasi yang dijalankan, ternyata survei kasar di lapangan itu kalau di prosentase 35% lah dari masa-masa pembelajaran biasa. Dari tahap ukuran normal ya? Ya, dari standar sebelumnya gitu. Hanya 35%. 35% pun itu kalau diukur betul dengan standar normal, lagi-lagi kualitasnya turun lagi. Siap. Itu kurang lebih. Jadi kita tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang harusnya kita jalankan tupoksi pengawas secara total. Siap. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua Pak, kami tahu memang salah satu daripada tupoksi pengawas itu dalam 8 standar pendidikan SMP yang berlaku, 4 diantaranya kaitan dengan masalah akademik, yang keempat dalam masalah manajerial. Kami yakin dalam manajerial walaupun masa pandemi masih bisa dilaksanakan Pak, pengelolaan dan sebagainya. Nah, di masa pandemi dengan munculnya tadi pengurangan target sampai 35%, apakah satuan pendidikan itu juga merubah kriteria ketuntasan minimalnya? Ya, karena kan ketercapaian mungkin karena kurangnya tadi target-target ada penurunan ya Pak, 35% dari norma. Nah tentunya selaku ukurannya itu kan ada kriteria keputusan badan seperti apa? Ya. Jadi mestinya memang menyesuaikan karena proporsi 100% di masa normal tidak mungkin dilaksanakan 100% di masa pandemi ya. Sehingga dari proporsi pertemuan itu yang berkurang, otomatis beban kurikulum mestinya jauh dikurangi, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hanya memang ini salah satu kelemahan kita di antara teman-teman untuk penyesuaian itu, mohon maaf dalam tanda kutip agak terlambat gitu. Dalam arti mereka masih tetap menggunakan administrasi yang lama untuk dipakai di masa yang mestinya berbeda. Dengan penggunaan kurikulum yang sudah dimodifikasi, kurikulum darurat dan sebagainya, memang yang disebut KKM dan seterusnya itu memang sudah disesuaikan. Tetapi itu hanya secara teknis, tidak secara administratif. Itu salah satunya yang menjadi kendala adalah ketika itu diturunkan, dikhawatirkan dianggap pembelajarannya tidak berhasil dan sebagainya. Itu dikhawatirkan, guru merasa seperti itu gitu. Siap. Padahal memang kenyataannya nggak berhasil gitu. Ya kan tadi Pak, izin kalau ada penurunan pembelajaran tanda kutip frekuensi sampai 35%, maka di tahun ajaran 1920 kita kan masa pandemi itu memasukkannya ke
di Maret ya, Ya, artinya di akhir semester genap. Betul. Kami berkeyakinan apalagi di pertengahan tahun 2020 kita memulainya tahun ajaran 2021. Maka muncullah ada tadi sebutannya ada kurikulum kedaruratannya. Ya. Apalagi munculnya SE Kemendikbud 719 bahwa 3 moda kurikulum yang bisa digunakan. Ya. Nah ini juga mungkin menurut kita salah satunya juga harus memang melakukan perubahan-perubahan terhadap instrumen-instrumen lainnya. Betul, betul. Gitu. Nah ini ya, sejauh ini secara administrasi memang dilakukan. Ya, kategori dilakukan itu kita klasifikasi lagi nih, kita kelompokkan dulu akhirnya ya. Betul, karena mohon maaf kondisi ini kan berpengaruh juga pada kondisi guru. Siap. Ya. Ternyata guru pun dalam situasi seperti ini seperti dijerumuskan atau apalah gitu, terpaksa lagi akhirnya didorong untuk mampu mengantisipasi gitu kan, mengambil solusi. Nah, permasalahan mereka tidak aplikasi tidak paham dan sebagainya itu efek yang lain lah gitu. Tapi dari sisi administratif untuk penyesuaian sampai ke situ tidak efektif dan ya tidak optimal lah. 1-2 sekolah memang yang mungkin manajemen sekolahnya oke gitu, sudah terkontrol betul. Tapi sekolah-sekolah yang lain mohon maaf dalam tanda kutip kategorinya memang standar lah gitu, tidak bisa mengikuti, mestinya dilakukan seperti ini tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Ya tadi Pak, proses pendidikan harus tetap berlangsung. Betul. Ya perencanaan melalui kurikulum tingkat satuan pendidikan memang harus dibuat. Betul. Pembelajaran dengan moda-moda daring atau BDR tentunya ini menuntut kepada seorang guru yang kreatif melek teknologi. Ya, jadi dipaksa nih sebenarnya guru teknologi. Tapi memang di sisi lain, di sinilah kali kehadiran Bapak selaku pengawas. Ya. Bagaimana mensupport, bagaimana mengedukasi terhadap guru-guru tersebut. Ya. Nah, apalagi di dalam salah satu standar nasional pendidikan itu ada standar penilaian. Ya, ya. Nah, apa berpengaruh Pak? Pembelajaran dengan menggunakan daring bila dihubungkan dengan standar nasional penilaian. Ya betul, karena situasinya memang seperti itu, perlu pengkondisian, perlu penyesuaian, maka standar penilaian pun akhirnya juga dikondisikan. Dalam tanda kutip, KKM memang tidak bergerak, boleh jadi tidak bergerak, tetapi standar dari KKM itu kalau di maskaratnya itu kemudian diturunkan, dalam arti pemberian soal yang disesuaikan dengan kurikulum darurat itu sebetulnya itu sudah memasukkan siswa kepada batasan-batasan tertentu ya, sehingga guru dengan batasan itu dia tidak akan melebar ke ranah-ranah yang lain. Dengan demikian masa penilaian kemudian kualitas penilaian dan sebagainya diusahakan untuk tetap di posisi normal, tetapi ranah yang diberikan, materi yang diberikan itu dibatasi. Nah, salah satu yang kita coba antisipasi adalah yang seperti itu. Pertama, membatasi materi pelajaran, tidak harus secara keseluruhan diberikan, tapi kita pilih materi-materi yang esensial. Itu yang kita fokuskan. Kemudian materi yang esensial itu bukan berarti kita turunkan kualitas pemberiannya. Dengan berbagai aplikasi, berbagai moda dan sebagainya, kita usahakan untuk itu tetap dilaksanakan. Maka salah satu yang dilakukan pengawas, beberapa sekolah yang sudah kita cobakan adalah kita memang tidak bisa tatap muka, tapi karena aplikasi itu memang sudah kita perkenalkan dan sebagainya, maka untuk edukasi, pembinaan dan sebagainya masih kita bisa laksanakan. Intinya itu. Jadi kalau ditarik kesimpulan tadi, karena masa pandemi penurunan 35% dari normal, maka penilaian dan pembelajaran melalui
materi-materi esensial. Ya. Materi esensial bisa dikaitkan dengan 8 standar, salah satunya adalah standar kelulusan, kompetensi lulusan. Ya. Tapi tidak terlepas ya, ada maksudnya kewajiban kita satuan pendidikan melalui pengawas satuan pendidikan, SKL menjadi pedoman walaupun Betul. dijadikan sebagai tadi materi-materi esensial. Ya. Itu ya Pak? Ya. Oke. Nah, tentunya Bapak selaku pengawas dalam satuan pendidikan memberikan semacam solusi. Pembelajaran boleh berkurang 35%, tapi mutu pendidikan masih tetap kita jaga. Kalau dilihat dari potret tercapaian KKM kami dari sekretariat, khususnya dari dinas pendidikan, tidak ada tuh penurunan, bahkan nilainya relatif lebih tinggi ketimbang normal itu. Gimana Bapak? Ya, itu kalau disebut sebuah fenomena, itu fenomena. Tetapi kalau mau jujur secara teknis, itulah yang dibuat oleh sekolah dalam format administratif yang dilaporkan. Nah, dinas pendidikan kan mungkin dalam konteks hanya mengumpulkan data, global aja, ya, secara global seperti itu. Tetapi karena situasinya yang memang memungkinkan untuk itu dibuat, maka sekolah mau tidak mau dalam tanda kutip melaporkan keadaan itu menjadi kemasan keadaan normal. Dalam arti walaupun kenyataan mereka sebetulnya tadi sampai penurunannya itu menjadi 35%, tetapi 35% itulah yang dikemas menjadi 100%. Oh gitu. Nah, itulah yang diterima oleh dinas pendidikan, sehingga kesannya kok nggak ada penurunan tuh. Gitu. Ya tadi Pak, ya terutama kami dari pengambil kebijakan bahwa memang pendidikan dalam masa pandemi, tapi sesuai dengan edaran kami yang kemarin Pak Kadis menandatangani tentang PTM New Normal, artinya status normal. Ini adalah upaya-upaya dinas pendidikan Kabupaten Tangerang untuk tetap mempertahankan mutu. Gitu. Nah, dengan new normal ini, kami berharap pendidikan di Kabupaten Tangerang terutama itu tidak hilang mutu, walaupun memang tadi KBM boleh berkurang, tetapi ada cara-cara lain, ada view-view lain yang bisa mempertahankan daripada solusi selaku Bapak fungsinya pengawas. Yang kita coba sounding ke teman-teman pengawas adalah mencoba mengedukasi teman-teman guru ke pihak sekolah. Satu adalah mengkaji ulang silabus. Nah, dengan materi yang harus dipilih yang esensial, maka dasarnya adalah dari silabus. Dasar itu kita rujuk lagi ke kurikulum. Setiap guru mapel kita ajak untuk membaca ulang apa sih tujuan dari pelajaran itu. Sehingga dia tidak memaksakan secara teori harus begini, tetapi yang penting tujuan mapelnya sudah tercapai, itu artinya sudah goal. Tapi, itulah yang kita laporkan. Ya, gitu. Tapi tadi karena kita di SNP salah satunya adalah standar kompetisi itu tidak hilang kan? Tapi kita bisa capai walaupun tadi ketercapaiannya mungkin kalau ibarat Pak Basar selalu pengawas itu karatnya aja berkurang. Yang tadinya berapa? Misalkan 24 karat menjadi 20 karat. Siap. Gitu Pak Basar, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini saya selaku di Dinas Pendidikan, Bapak sebagai garda terdepan di pendidikan Kabupaten Tangerang, tetap semangat Pak. Dalam kondisi apapun, masa pandemi kita masih tetap menjaga mutu pendidikan dalam rangka menuju Tangerang lebih gemilang. Siap, makasih Pak Basar.